Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masuk ke surat yang baru, surat Al-Ma'arij, tafsir surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, juz yang ke-29 dari ayat 1 ya. Al-Ma'arij ini artinya yaitu tempat-tempat yang naik, ya, tempat yang naik. Allah Subhanahu wa taala itu membuka surat ini ya, dengan menceritakan orang Quraisy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Jadi ada zaman Nabi itu orang yang minta azab itu turun. Ada itu. Ya. Makanya di tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan bahwasanya yang minta azab kepada Nabi, meminta azab kepada Allah melalui Nabi itu adalah Al-Harits bin Nu'man. Al-Harits bin Nu'man. Di tafsir Al-Qurtubi disebutkan lagi ada juga yang meminta azab itu adalah Abu Jahal. Atau pendapat yang lain disebutkan bahwasanya yang minta azab di situ adalah sebagian besar kaum Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah orang-orang yang minta azab kepada Allah melalui Nabi. Al-Harits bin Nu'man ini ketika diperintahkan oleh Nabi SAW untuk beriman, kemudian beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW, ya, disuruh bersaksi, disuruh melakukan sholat, menunaikan zakat dan lain sebagainya, beliau menolak. Makanya Al-Harits bin Nu'man itu mengatakan, ini disebutkan dalam di tafsir Al-Qurtubi bahwasanya kalau seandainya benar apa yang kamu ucapkan itu Muhammad, maka turunkanlah hujan batu kepada kami. Turunkanlah hujan batu. Kalau memang benar. Ya. Kalau memang benar Islam itu agama yang benar yang bisa menyelamatkan di dunia dan akhirat, turunkan hujan batu. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Jadi untuk orang-orang kafir itu laisa lahu dafi', tidak ada yang bisa menolaknya. Orang yang beriman saja tidak bisa menolak, apalagi orang kafir, ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, minallahi dzil ma'arij. Siapa yang bisa memberikan azab itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, dzil ma'arij, yang memiliki tempat-tempat yang naik. Tempat-tempat yang naik. Dzil ma'arij. Jadi al-ma'arij itu artinya tempat-tempat yang naik. Apa maksud tempat yang naik itu? Di ayat asalnya Allah mengatakan, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ternyata tempat-tempat yang naik itu maksudnya adalah ketika malaikat itu naik dari dasar bumi ke arsy-Nya Allah itu selama 50.000 tahun. Jadi dari dalam bumi yang paling bawah ya, sampai ke langit ketujuh, ke arsy-Nya Allah, itulah maksud tempat-tempat yang naik. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Berapa jangka waktunya? 50.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dalam ayatnya, fasbir sabran jamila. Maka kata Allah di sini menasihati Nabi Muhammad SAW, ya. Fasbir, maka bersabarlah. Sabran jamila, dengan sabar yang indah, yang cantik. Ya. Apa maksudnya? Yaitu wahai Muhammad, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, wahai Muhammad, bersabarlah atas kedustaan kaum kamu. Bersabarlah atas, ya, istilah itu kejahatan atau keburukan dari kaummu ini. Jadi ujian para nabi dan rasul itu ujiannya berat sekali. Makanya semakin tinggi derajat seseorang atau semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin berat pula ujian seseorang. Itu poinnya, itu kaidahnya. Nabi dan Rasul itu derajatnya tinggi dan ujiannya pun tinggi. Kita mempunyai derajat masing-masing dan ujiannya pun masing-masing, levelnya berbeda-beda. Dan itu yang perlu kita pahami. Nabi disuruh fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang baik atau indah atau cantik. Ya. Makanya poin pentingnya ketika kita itu menghadapi takdir, ya, kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kaidah atau memberikan nasihat lah, bukan kaidah, nasihat. Ya, di waktu itu sahabat itu disuruh perang. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Sahabat disuruh perang. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian itu untuk berperang walaupun kalian itu benci sama perang itu. Tidak enak perang itu, Pak. Nyawa taruhannya. Ya.
Tapi kata Allah, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu anggap itu buruk, itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu anggap baik, apa yang kamu suka, apa yang kamu cinta, itu sebenarnya itu buruk bagimu. Wah, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa hidup saya begini, dan seperti itu. Lihat orang-orang teman-teman saya ini sudah sukses semuanya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan Allah itu mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi kaidah untuk menjalani takdir itu ada dua, yaitu bersabar ketika menghadapi ujian, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Berat sekali. Itu kaidahnya, tapi berat kadang ketika mendapatkan ujian. Dan yakinlah setiap ujian itu adalah hal yang pas untuk kita, ya. Allah tidak mungkin membebani kita kecuali dengan kesanggupan kita, ya. Seperti halnya dengan para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka itu memandang bahwasannya siksa Allah itu sangat jauh. Jauh itu maksudnya apa? Yaitu mustahil. Sudahlah, penipu kau Muhammad. Kami kaya, kami ini punya jabatan di sini, keluarga kami itu keluarga yang mulia, ya. Keturunan kami keturunan hebat-hebat. Orang-orang seperti itu, Pak. Ya, makanya kita baca Sirah Nabawiyah itu. Seperti itu. Mustahil Allah itu mengazab kami. Mustahil. Nah, makanya kita jangan terlena kalau kita itu mendapatkan jabatan, mendapatkan sesuatu yang enak di dunia ini. Mustahil Allah itu benci sama aku. Ya. Buktinya Allah ngasih aku duit, ya. Ngasih aku bini 4 misalnya. Ataupun bisnis aku sukses terus. Belum tentu, ya. Orang-orang Quraisy lebih sukses dari kita dulu. Qarun lebih sukses dari kita. Kuncinya berat sekali, yang pengawalnya itu sampai membawa kuncinya. Saking banyaknya kuncinya. Kunci harta karunnya. Ya. Qarun lebih sukses dari kita. Fir'aun lebih sukses dari kita yang menguasai Mesir saat itu. Itu, maka tidak perlu kita menyombongkan. Nah, ini orang-orang Quraisy seperti itu, menganggap bahwasannya mereka itu sukses di dunia, menganggap bahwasanya tidak mungkin Allah bisa mengazab saya atau mengazab kami. Wa narahu qariba, sedangkan kami memandangnya itu sangat dekat. Itu di sini Ibnu Katsir mengatakan orang-orang mukmin meyakini bahwasannya azab Allah itu pasti akan terjadi. Berbanding terbalik, ya, orang-orang kafir dulu yang mendustakan Nabi Muhammad, yang tidak percaya hari kiamat itu, mereka menganggap enteng bahwasanya tidak ada azab, tapi orang-orang mukmin pasti akan meyakini adanya azab. Makanya kalau seandainya kita itu, ya, sering mengingat kematian, sering mengingat hari kiamat, kita biasanya akan berhati-hati dalam berbicara dan melakukan sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, yauma takunus samaa'u kalmuhl. Makanya Allah itu memberikan sebuah tanda-tanda. Azab itu pasti datang. Apa itu? Yauma takunus samaa'u kalmuhl, yaitu hari saat itu di mana langit itu seperti lelehan perak, ya, meleleh, perak meleleh. Wa takunul jibalu kal'ihn, yaitu gunung-gunung seperti bulu-bulu. Ya, yang berterbangan, yang awalnya gunung itu besar, kuat, tertancap di bumi seperti bulu saja. Makanya di ayat yang lain mengatakan di surah Al-Qariyah tadi apa? Wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Jadi gunung itu seperti terbang-terbangan. Ya, seperti bulu-bulu juga maknanya, berterbangan manfush. Ya, kapas yang berterbangan, itu hari kiamat. Kemudian wala yas'alu hamimun hamima, tidak ada teman akrab di akhirat nanti, di hari kiamat tidak ada. Sedangkan mereka itu saling melihat, ayah, ibu, kita melihat saudara kita melihat anak kita melihat dulu kita melihat semuanya nanti. Tapi tidak bisa menolong kecuali nanti kalau diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat baru bisa menolong. Jadi kita nanti di akhirat itu kita itu tidak ada teman, menjauh semuanya, tapi kita bisa menangkap, ini anakku ini lagi telanjang, tapi tidak mikir dia itu seksi, tidak bisa mikir seksi, tidak. Ya, kita bisa memandang tapi tidak bisa menolong, tidak bisa, kecuali nanti kalau diberi kesempatan untuk menolong, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an thumma yunji. Di sini Allah ceritakan orang-orang kafir terutama, itu mereka ingin menebus kesalahan-kesalahan mereka.
mereka menyesal di akhirat, ya. Mereka ingin menebus kesalahan mereka dengan siapa? Anak-anaknya, dengan istri-istrinya, atau dengan akhi, saudara-saudaranya. Mereka ingin tebus, atau ya dengan fasilah. Fasilah itu artinya dulur, sanak keluarga atau sanak family. Tapi tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Anakmu yang kaya mana bisa nggak nolong? Sukses S1 sampai S3 di Oxford University misalnya, atau di California University misalnya, S1 S2 S3, ya. Tapi tidak berarti, ya, untuk di akhirat nanti. Karena anak yang soleh lah yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Istri yang solehah juga bisa menolong, ya. Suami juga bisa menolong. Syafaat-syafaat yang lain bisa menolong, ya. Tapi kalau untuk urusan dunia, tidak bisa menolong kita di akhirat. Hanya urusan ketaatan kepada Allah yang bisa menolong. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lagi, kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak, kata Allah, innaha ladha. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Api ini bisa mengelupaskan kepala. Kepala kita yang keras itu pacak terkelupas. Ya, pacak terkelupas. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Mujahid bahwasanya kulit kepala kita itu bisa terkelopek, bahkan sampai hancur kepala kita, ya, seperti itu. Tad'u man adbara wa tawalla. Bukan hanya itu, Pak. Neraka itu bisa manggil. Jadi neraka itu bisa manggil makhluk Allah. Neraka makhluk Allah, ya. Panggilan yang mengerikan. Sebagaimana kita bahas di surah Al-Haqqah kemarin. Dipanggil kita itu, terutama orang-orang kafir, dipanggil. Ya. Wa jama'a fa'au'a. Lalu dia mengumpulkan dan menyimpannya, yakni mengumpulkan harta sebagian atas sebagian yang lainnya, kemudian menolak untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir seperti itu, terutama di sini diceritakan orang-orang Quraisy, dikumpulkan hartanya, disimpan, tapi tidak untuk dikeluarkan untuk kebaikan. Maka pelajaran dari kita itu untuk kita adalah harta itu hanya bermanfaat ketika kita itu menyedekahkan atau menginfakkan di jalan Allah. Tidak ada pujian dari Allah ataupun dari Nabi Muhammad SAW tentang harta kecuali diinfakkan ke jalan Allah. Satu aja pujian. Berbeda dengan ilmu. Di dalam hadis Nabi banyak tentang ilmu akan meninggikan derajatmu, kemudian dapat menyelamatkan dari kebodohan. Banyak ilmu itu. Ya, didoakan oleh hewan-hewan yang ada di laut, itu ilmu. Tapi harta hanya satu pujian, yaitu menyedekahkan di jalan Allah atau menginfakkan di jalan Allah. Timbul pertanyaan, apa beda sedekah dengan infak dan zakat? Siapa yang bisa jawab? Sedekah itu bukan hanya dengan harta. Bisa dengan fisik, bisa dengan apapun. Intinya sedekah bukan hanya tentang harta. Tapi infak dengan harta. Lalu apa zakat? Zakat itu adalah sedekah yang dikeluarkan di momen-momen tertentu. Nah, itu zakat. Atau zakat mal ketika sudah mencapai haul dan nisab. Jadi itu sedekah. Itu perbedaannya. Jadi infak itu adalah harta. Ya. Kalau sedekah bukan hanya harta, bisa senyuman, bisa tenaga. Wah, aku sedekah tenaga aja, bangun masjid misalnya, ya. Sedekah tenaga, nyapu masjid, itu sedekah. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan lagi dalam ayatnya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini diciptakan dengan keluh kesah. Memang fitrahnya manusia itu hobi ngeluh. Memang fitrahnya. Dari lahir. Innal insana khuliqa halu'a. Sudah keluh kesah, kikir pula, pelit pula. Ya, memang sudah fitrahnya manusia itu pelit dan hobi ngeluh, ya. Kemudian idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila mendapatkan kebaikan dia kikir, pelit. Itu sudah sifat manusia dari lahir. Ketika mendapatkan nikmat dia itu kikir atau pelit, ketika mendapatkan musibah dia ngeluh saja. Musibah itu kita hadapi, Pak. Ya, makanya tadi kaedahnya apa? Ya, tadi mendapatkan musibah kita bersabar, mendapatkan kenikmatan kita bersyukur. Selesai. Tidak usah membandingkan ujian kita dengan orang lain. Tidak usah, karena berbeda ujian kita dengan orang lain.
Wah ustaz ini enak nian, ceramah baik, ngomongin orang baik. Ya. Ujian ustaz itu beda. Beda. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Hadapi saja ujian kita sendiri. Tapi Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya, memang fitrah manusia itu berkeluh kesah dan kikir. Dan ayat selanjutnya Allah mengatakan illal musalli, kecuali orang-orang yang salat. Ya semuanya dari salat ya. Makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, yakni manusia dengan beberapa sifat tercelanya kecuali yang dilindungi oleh Allah, yang diberikan taufik atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang salat. Dengan salat kita belajar untuk khusyuk, belajar untuk berkata baik, belajar untuk disiplin, belajar untuk serius, belajar untuk tidak mencela orang lain. Tidak ada di surga itu orang yang hobi mencela, enggak ada. Tidak ada di surga itu orang yang hobi berkelahi, tidak ada juga. Makanya kalau kita ingin masuk surga, jadilah seperti penghuni surga. Ya, itu saja. Orang-orang yang sholat, kita belajar sholat seperti itu. Makanya di ayat lain Allah mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji, homoseksual, intinya LGBT lah, dan zina, dan munkar, sesuatu yang keburukan atau dosa-dosa yang lainnya. Itu. Kemudian siapa lagi orang-orang yang diberi oleh Allah taufik atau dilindungi ya dalam kehidupannya sehari-hari? Alladzina hum ala salatihim daimun. Tadi Allah mengatakan kecuali orang-orang salat, yaitu orang yang tetap mengerjakan salat. Maknanya adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya, terutama dalam salat 5 waktu. Makanya ayah saya itu berpesan dulu kepada saya, nah kita ini sholat ke masjid, ya itu secara tidak langsung kita itu belajar bahwasanya kita itu diajarkan oleh syariat Islam untuk disiplin. Disiplin. Orang yang terbiasa sholat 5 waktu di masjid, ya biasanya dia disiplin dalam pekerjaannya. Makanya ayah saya itu, ya ke kantor atau ke kampus ketika mengajar. Jam 8 masuk kuliah, ayah saya sebagai dosen jam 8 kurang sudah ada di kelas. Bahkan mahasiswanya pun sampai malu ya. Jam 8 masuk, tapi sebelum jam 8 sudah datang, masuk kelas, duduk menunggu mahasiswa, padahal masuknya jam 8. Jadi sholat itu memang mengajarkan kita untuk disiplin ya. Kemudian maksud orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya adalah yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk dan tumakninah atau tenang ketika sholatnya. Makanya 4 imam madhab sepakat bahwasannya rukun sholat itu salah satunya tumakninah, tenang. Misalnya ketika rukunya dulu benar-benar ruku, tahan sebentar ya, kemudian i'tidal, tahan sebentar ya, kemudian sujud, seperti itu. Makanya kalau orang yang ngaku mazhab Syafi'i di sana, di Jawa sana ya, biasanya sholat 21 rakaat selama 7 menit, ngakunya mazhab Syafi'i, tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah. Mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya. Dia di Madinah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu maknanya itu adalah rukun sholat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, ya. Dan sholat ini juga mengajarkan bahwasannya selain kita itu menjaga 5 waktu sholat, kita juga diajarkan untuk senantiasa berbuat baik rutin walaupun sedikit. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini mengajarkan kita untuk beramal tapi terus menerus. Subuh, nanti terus zuhur, terus lagi asar, terus maghrib, terus isya. Itu adalah contoh kita untuk beramal kecil tapi terus menerus, continue. Makanya saya sering katakan di kajian-kajian kita, yaitu apa? Cari amalan kita, apa yang menjadi poin utamanya gitu. Ada orang yang sanggup bersedekah tapi tak sanggup sholat malam. Ada orang yang sanggup sholat malam tapi sanggup menghafal Al-Quran. Ada orang yang tidak sanggup menghafal Al-Quran tapi dia bisa
sanggup sedekah tenaga, bangun masjid lah, bangun ini itu. Dan kita cari di mana kita itu. Cari di mana yang kita sanggup. Yang wajib tentu dikerjakan, ya. Tapi ini amalan pendukung. Seperti itu. Habbu ilallah, habbul a'mal ilallah adawamuha wa in qali. Amalan yang paling cinta Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Siapa lagi yang Allah berikan taufik? Yaitu walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang hartanya dia menyediakan untuk hal-hal tertentu. Apa? Itu bagi orang-orang miskin dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi memang kalau orang kaya, ya, pelajarannya untuk kita yaitu kalau seandainya kita mampu untuk menyediakan harta untuk orang miskin dan orang yang tidak mampu, maka sediakan. Ya. Kemudian walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun, karena sesungguhnya azab Allah itu mereka tidak akan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ciri-ciri orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, petunjuk dalam kehidupannya. Jadi orang-orang yang sholat, orang-orang yang hobi bersedekah, orang-orang yang takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah, dia tidak akan hobi berkeluh kesah dan tidak akan kikir, sebagaimana yang disebutkan di awal kalimat tadi, innal insana khuliqa halu'an idza masahu syarru jazu'an wa idza masahu khairu manu'an. Manusia itu fitrahnya itu ngeluh, dikasih kebaikan dia itu kikir, dikasih keburukan dia ngeluh. Tapi tidak untuk orang-orang yang sholat, orang-orang yang hobi bersedekah, orang-orang yang takut kepada Allah, tidak akan pernah terjadi bagi orang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, masih ada ciri-cirinya. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang memelihara kemaluannya, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali untuk istrinya atau untuk budak-budaknya yang memiliki, ya, yang memang mereka itu berhak untuk itu, ya, seperti itu. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun, dan siapa yang mencari selain dari istri, dari budak-budak, ya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi Pak, kalau ketika Allah itu mengatakan orang ini melampaui batas, artinya dia melakukan dosa. Batasannya misalnya nih, Allah itu membatasi kemaluan kita untuk istri dan budak. Artinya selain dari itu kita melampaui batas. Allah itu, ya, membatasi kita agar jangan minum khamr, jangan melakukan riba, jangan melakukan syirik. Apabila kita melakukan itu, artinya kita melampaui batas. Seperti itu. Jadi orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang ingkar, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan Allah menyebutkan lagi, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanatnya, yang dipikulnya, ya, dan janji-janjinya. Ya, ini berat sekali, ya, amanah-amanah. Jadi amanah itu bukan hanya janji, ya, sekedar janji bukan, tapi dalam pekerjaan dia amanah. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala presiden, kepala negara, sebagai kepala RT, ketua RT misalnya, lurah, ketua masjid dan lain sebagainya. Itulah amanat-amanat yang kita pikul dan kita harus mengerjakan itu. Ya, kalau tidak, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberikan kesaksian. Saksi memang benar-benar orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang jujur dan adil. Ya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Kenapa disebutkan lagi orang-orang yang memelihara salat? Sementara tadi sudah disebutkan di awal kalimat illal musallin. Kenapa? Karena kata para ulama, terutama kata Ibnu Katsir, bahwasanya kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya mulianya sholat. Maka orang itu celaka kalau tidak sholat. Orang yang sholat, yang main-main saja celaka, apalagi tidak sholat. Itulah kenapa sholat itu sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang main-main celaka, yang tidak sholat celaka. Ya, di akhir kalimat Allah mengatakan ulaika fi jannatin mukramun, dan mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga yang mulia.